Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 2 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sadar dan Waspada. Firman Tuhan terlebih dalam Roma 16 ayat 17 sampai dengan ke-18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab seorang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi mereka melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah hidup kami sungguh-sungguh sadar dan waspada akan kesesatan yang bisa ditimbulkan oleh pihak lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sadar dan waspada. Arti lain adalah kehati-hatian, adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Dari kita terbangun, kita perlu hati-hati bagaimana waktu kita bangun. Jangan sampai langsung, karena secara kedokteran ada orang bangun langsung kepalanya pusing kemudian jatuh. Khususnya mereka yang kurang sehat secara badan. Kemudian sewaktu kita ada di dalam rumah pun kita perlu berhati-hati. Karena ada banyak juga bahaya-bahaya di rumah, khususnya berkenaan dengan dapur, dengan api, dengan gas, atau waktu di kamar mandi ada orang yang bisa terpeleset jatuh karena lantai yang licin. Waktu keluar rumah juga kita perlu hati-hati, menutup pintu kalau memang rumah akan ditinggalkan kosong dengan pasti, atau kemudian memberikan CCTV, menguncinya dengan baik. Tatkala mungkin akan meninggalkan rumah beberapa waktu yang cukup lama, maka perlu memberitahu kepada pihak RT setempat. Dalam perjalanan pun kita perlu hati-hati. Dalam bekerja pun kita perlu hati-hati. Saya pernah membaca sebuah kisah, seorang wanita di pabrik itu tidak memakai tutup kepala, rambutnya cukup panjang terurai. Lalu karena ketidakhati-hatian, rambutnya itu masuk ke dalam gulungan mesin sampai kemudian mengelupas kulit kepalanya. Dan menurut berita di sana, pada akhirnya wanita itu mengalami kematian. Betapa luar biasanya dan betapa pentingnya hidup berhati-hati, hidup sadar dan waspada. Dalam catatan kitab Roma, apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Paulus katakan, dengan catatan tulisan LAI, judulnya adalah peringatan. Tetapi aku, Paulus, menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Artinya Paulus sudah memberikan banyak sekali pengajaran, kebenaran tentang siapa Kristus, keselamatan di dalam Kristus. Kitab Roma itu berbicara tentang banyak sekali faktor-faktor doktrinal yang sangat mendasar tentang Tuhan, tentang Allah Tritunggal, tentang penebusan, tentang sunat, tentang dosa yang kemudian dikalahkan di dalam darah Kristus, tentang berita Injil yang tidak hanya berlaku untuk orang Yahudi, tapi untuk orang-orang yang non-Yahudi, dan catatan-catatan lain dalam surat-surat Paulus yang lain, tidak hanya berbicara tentang surat kepada jemaat di Roma. Itu dikatakan berhati-hati dengan pengajaran supaya dengan yang telah kamu terima, jangan sampai karena engkau menerima pengajaran yang keliru menimbulkan perpecahan dan godaan. Hindarilah mereka. Apa catatan yang menimbulkan perpecahan dan godaan? Pada ayat yang berikut dikatakan, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi mereka sedang melayani perut mereka. Dan kata-kata mereka yang muluk-muluk dengan bahasa yang manis untuk menipu orang-orang yang tulus hati. Catatan tentang melayani perut mereka ada bisa dalam dua artian. Memang orang yang hanya memikirkan makan, minum, hidup, foya-foya, hura-hura. Tetapi perut juga artinya adalah dia hanya seenak perutnya dia. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia, hidupnya seenak perut. Artinya dia tidak akan dengarkan siapapun juga. Dia tidak akan dengarkan nasihat-nasihat yang baik. Sekehendak dia. Untuk hawa nafsunya, Tuhan pun tidak didengarkan. Mungkin rasul-rasul yang hadir menasihati mereka pun juga tidak didengarkan. Karena hidupnya seenak perut. Hidupnya berorientasi kepada perut. Makna pertama adalah hanya untuk kehidupan duniawi. Makna yang kedua tentang perut dan seenak perut. Hidupnya semau-maunya dirinya sendiri. Dia tidak mau ada aturan. Dia tidak akan mengikuti aturan perintah yang Tuhan berikan. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Dia hanya menikmati egonya. Apa yang terjadi untuk orang yang seperti demikian? Firman Tuhan katakan, orang yang seperti demikian
hanya menimbulkan perpecahan, dan mereka akan menggoda kita, khususnya mereka orang-orang yang hidupnya dengan tulus hati. Dia akan memujuk, firman Tuhan berkata, dengan kata-kata mereka yang muluk dan kata-kata mereka yang manis. Tujuannya apa? Mereka akan menipu, menyesatkan kita dari pengajaran yang sudah diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Apa itu pengajaran yang bisa menyesatkan dalam kehidupan kita? Sahabat seperjalanan, hidup kita banyak mendengarkan suara. Kita mungkin berkumpul dalam komunitas orang-orang tertentu, maka punya nilai hidup sendiri. Mungkin bagi orang kala ini sudahlah, hari Minggu itu jangan terus bangun pagi, bangun agak siang, lalu kita nikmati olahraga dan segala macam, maka tidak perlu ibadah. Ibadah cukup saja mendekati Natal, mendekati Paskah, 1 tahun, 2 kali, 3 kali sudah cukup. Tuhan juga mengerti dan Maha Tahu. Maka itu adalah godaan. Demikian juga tatkala Tuhan berikan kepada kita kekayaan, kemajuan, itu juga godaan. Apa yang kita akan nikmati dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Kita gunakan semua tentang buat diri sendiri. Bagaimana saya membeli rumah, rumah padahal sudah ada. Bagaimana saya membeli mobil yang lebih bagus, mobil padahal sudah ada. Bukankah mobil dibeli untuk fungsinya? Bukan untuk mahal dan kemudian buat gengsi. Membeli sepatu, membeli tas, berjalan-jalan ke luar negeri, berkali-kali, 1 tahun bisa 2 kali, bahkan 3 kali. Tetapi ada orang yang untuk makan saja, untuk anaknya bisa lulus saja, untuk tahap 1 tahun demi 1 tahun menyelesaikan sekolahnya. Sementara orang-orang tersebut ada di sekitar kita. Apakah mata kita buta melihat mereka? Lalu Tuhan memanggil kita, jangan sampai kita tergoda oleh tipu daya. Hidup hanya berorientasi tentang perut, seenak perut, dan bukan untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita dipanggil adalah untuk melayani Kristus, Tuhan kita. Tetapi mereka dipanggil melayani perut mereka. Maka dua bagian ini menjadi sebuah pilihan kita. Apakah hidup kita akan melayani Kristus atau hidup kita melayani perut kita masing-masing? Pada akhirnya hidup adalah sebuah pertanggungjawaban. Semua yang kita kerjakan akan bertemu dengan Sang Pemilik kehidupan. Siapa majikan hidup kita yang sesungguhnya? Bukankah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja, Dia pemilik alam semesta. Seluruh anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita, yang kita nikmati dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dan di satu titik tertentu kita akan bertemu dengan Tuhan. Apa yang kita akan pertanggungjawabkan? Oleh sebab itu, sesuai dengan tema renungan ini, sadarlah dan waspadalah dan berhati-hatilah. Kita tidak hanya berhati-hati di jalan, berhati-hati untuk banyak aspek, tapi berhati-hati agar kehidupan kita tidak sesat. Berhati-hati agar kehidupan kita tidak hanya melayani perut, tapi melayani Kristus Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita, yang sudah mengasihi kita, yang sudah rela mati di atas kayu salib dan bangkit untuk kita. Sebuah pertanyaan, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apakah kita melayani Kristus atau kita sedang melayani perut kita masing-masing? Firman Tuhan berkata, sadarlah dan waspadalah, jangan tergoda oleh mereka, jangan mengikuti mereka, tetapi ikutlah pengajaran yang sudah aku berikan. Kata Paulus, demikian juga firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dalam waktu, rencana dan kehendak-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.